Aku menatap rumah tua di hadapanku dengan perasaan was-was. Hujan deras memaksa kami mencari tempat berteduh, dan hanya bangunan tua ini yang terlihat di sepanjang jalan sepi ini. Siluetnya tampak menyeramkan di bawah langit mendung, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela gelap yang seolah menatap balik. "Ayo masuk saja," ajak Bima, temanku yang paling berani. "Lebih baik daripada basah kuyup di luar sini." Risa, pacarnya, terlihat ragu. Tapi rumah ini kelihatannya tidak berpenghuni. "Apa tidak apa-apa kita masuk begitu saja?" Aku sendiri merasa bimbang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Namun hujan semakin deras dan angin dingin mulai menusuk gelap. Dengan berat hati, aku mengangguk setuju. Bima mendorong pintu depan yang tidak terkunci. Decitannya membuatku bergidik. Kami melangkah masuk ke ruang tamu yang gelap dan berdebu. Bau apak menyerang hidungku, membuatku terbatuk. "Tempat ini benar-benar butuh dibersihkan," komentar Dani, teman kami yang lain, sambil menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyapu ruangan, memperlihatkan perabotan tua yang tertutup kain putih. Lukisan-lukisan kusam tergantung miring di dinding. Entah mengapa, aku merasa mata-mata dalam lukisan itu mengikuti gerak-gerik kami. "Kita tunggu saja sampai hujan reda," kataku, berusaha menenangkan diri. "Lalu kita pergi dari sini." Namun hujan tidak kunjung berhenti. Malam semakin larut dan kami terpaksa memutuskan untuk bermalam di sini. Kami menemukan beberapa kamar tidur di lantai atas dan membagi diri. Aku mendapat kamar paling ujung. Aku berbaring di ranjang berdebu, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuiku. Suara hujan di luar semakin keras, diselingi gemuruh petir sesekali. Perlahan, aku mulai terlelap. Entah berapa lama aku tertidur, ketika tiba-tiba aku terbangun. Ada sesuatu yang aneh. Suara-suara. Aku menajamkan pendengaran. Kresek-kresek samar terdengar dari arah loteng. Lalu, langkah kaki. Pelan, namun jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas sana. Jantungku berdebar kencang. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku, mungkin hanya tikus atau angin yang berhembus melalui celah-celah atap tua. Namun suara itu semakin jelas. Kini aku mendengar desahan lirih, seperti rintihan kesakitan yang ditahan. Bulu kuduku meremang. Ini bukan suara binatang atau air. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku. Pukul 3 pagi. Aku ingin membangunkan teman-temanku, tapi takut mereka akan menganggapku penakut. Lagi pula, mungkin ini hanya halusinasiku karena kelelahan. Aku memutuskan untuk mengecek sendiri. Perlahan, aku turun dari tempat tidur dan melangkah ke arah pintu. Lantai kayu berderit di bawah kakiku. Aku membuka pintu dan mengintip ke lorong gelap di luar. Saat itulah aku melihatnya sekilas. Sosok putih tinggi di ujung lorong. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arahku. Aku terkesiap dan refleks membanting pintu menutup. Jantungku berdegup liar. Apa itu tadi? Aku pasti berhalusinasi. Ya, pasti begitu. Terlalu lelah dan ketakutan membuatku melihat yang tidak-tidak. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut menutupi kepala, berusaha menenangkan diri dan kembali tidur. Namun rasa takut terus menghantuiku. Aku merasa diawasi. Seolah ada sepasang mata yang terus menatapku dari sudut gelap kamar. Aku memejamkan mata erat-erat, berdoa agar fajar segera tiba. Tiba-tiba, aku merasakan tarikan kuat pada selimutku. Mataku terbuka lebar. Di sana, tepat di samping tempat tidurku, berdiri sosok wanita berambut panjang. Kulitnya pucat pasi, matanya kosong tanpa pupil, bau anyir darah menusuk hidungku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh wajahku. Aku merasakan kengerian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Tolong!" Akhirnya aku berhasil menjerit sekuat tenaga, "Tolong aku!" Pintu kamarku terbuka dengan keras. Bima dan yang lainnya berhamburan masuk.
Wajah mereka pucat pasi. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Risa panik. Aku menunjuk ke arah sosok wanita itu tadi berdiri. Tapi kini tak ada siapa-siapa di sana. Ada hantu, kataku terbata-bata. Wanita berambut panjang. Dia menyentuhku. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Mungkin kau bermimpi buruk, kata Dane, berusaha menenangkan. Tempat ini memang menyeramkan. Wajar kalau kita jadi membayangkan yang tidak-tidak. Aku ingin membantah. Ini bukan mimpi. Tapi aku tahu mereka tidak akan percaya. Mungkin kau benar, kataku akhirnya. Meski dalam hati aku yakin apa yang kualami itu nyata. Sebaiknya kita berkemas dan pergi dari sini, usul Bima. Hujan sudah reda. Kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Kami setuju dan bergegas mengumpulkan barang-barang kami. Namun saat kami hendak keluar, pintu depan tidak mau terbuka. Seolah ada yang menahannya dari luar. Siang, kenapa ini? Bima mendorong sekuat tenaga. Kami semua ikut membantu. Akhirnya, dengan satu hentakan keras, pintu terbuka. Kami berlari keluar, napas terengah-engah. Di pekarangan, aku melihatnya lagi, bukan hanya satu, tapi banyak. Sosok-sosok putih berkelebat di antara pepohonan. Mata merah mereka berkilat dalam kegelapan. Teriakan tertahan keluar dari mulut Risa melari. Teriak Bima. Kami berlari sekencang-kencangnya, menembus kegelapan menjelang fajar. Entah berapa lama kami berlari. Yang ku tahu hanyalah rasa takut yang mendorong kakiku terus melangkah. Akhirnya, sinar matahari mulai menerangi langit. Kami berhenti, terengah-engah dan basah oleh keringat. Aku menoleh ke belakang. Rumah tua itu sudah tidak terlihat lagi. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Tanya Dani, masih berusaha mengatur napasnya. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Yang jelas, kami semua telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebaiknya kita tidak usah membahasnya lagi, kata Bima akhirnya. Mari kita anggap ini tidak pernah terjadi. Kami mengangguk setuju. Tapi aku tahu, pengalaman malam itu akan selamanya menghantuiku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat mata merah itu menatapku, masih bisa merasakan sentuhan dingin di wajahku. Kami melanjutkan perjalanan dalam diam. Matahari semakin tinggi, menghangatkan tubuh kami yang menggigil. Tapi kehangatan itu tidak bisa mengusir rasa dingin yang masih bersarang di hatiku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali hujan turun, aku teringat rumah tua itu. Setiap kali melihat lorong gelap, aku membayangkan sosok putih dengan mata merah. Aku tahu teman-temanku juga mengalami hal yang sama. Meski kami tidak pernah membahasnya lagi, aku bisa melihat ketakutan yang sama di mata mereka setiap kali topik hantu atau rumah berhantu diangkat. Kami telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, dan pengalaman itu telah mengubah kami selamanya. Kini aku tahu, ada hal-hal di luar nalar manusia yang lebih baik dibiarkan tersembunyi, misteri yang lebih baik tidak terjawab. Terkadang, di malam-malam sunyi, aku masih bisa mendengar desahan lirih itu, masih bisa mencium bau anyir darah. Dan aku tahu, bagian dari diriku akan selalu terjebak di rumah tua itu, dihantui oleh apapun yang bersembunyi dalam kegelapannya.